apa yang aku bayangkan punya suami gitu, cowok idaman nih nggak ada semua. Gitu. Jadi waktu kejadian ini makin intens, jadi makin kayak semua yang gue mau nggak ada. Terus kayak gue berjuang sendiri, merelakan semua sendiri. Dia juga nggak appreciate gue. Udahlah, udahan aja deh, capek gitu loh. Kok gue bisa hidup sendiri dan BTS? Iya, capek gitu kan. Aku nggak bayangin, gila. Ini kalau gue karena keegoisan gue ninggalin Andri, apa jadinya nih anak? Nah, aku mikirnya gitu. Si Kristal gitu. Jadi ya udah, aku berusaha mencari alasan lagi untuk tetap setia. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kita itu kayak dikasih blues clues. Dikasih sedikit sampai nanti akhirnya suatu saat kita baru ngerti gitu. Tapi maksud gue sejauh ini what is part of the clue di 3 tahun terakhir ini? Ya lu datang launching buku gue kemarin. Gue berpikir siapa tahu kita memang harapan kita nggak diwujudkan, tapi kita pulang masih dengan kondisi Kristal belum diapa-apain. Mundur sedikit, pertama, apakah kebetulan orang yang dipilih itu adalah orang yang punya skill storytelling yang baik? Satu, gue dokumentasinya gue rasa sangat-sangat komplit gitu loh, journey gue dari belum apa-apa sampai sekarang. Kedua, apakah kebetulan anak yang dipilih untuk mengalami semua ini adalah anak yang sangat tangguh. Conan tuh sangat tough dan gak pernah ngeluh. Kalau seandainya kita mengalami itu bukan Conan yang ada di situ, mungkin kita udah gila. Mungkin udah gila. Conan tuh mengeluh, seingat kita cuma 2 kali, 2 momen. Yang pertama waktu dia sistem pencernaannya kena GVSD tadi, sehingga pupnya berdarah, jadi semuanya kayak sariawan. Satu-satunya solusi adalah pencernaannya harus diistirahatkan. Gimana caranya? Ya nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh bekerja. Jadi dia nggak boleh makan. Anak kecil yang hobi makan, dia doyan banget makan. Gue gampang banget ngasih dia makan tuh, seneng gitu loh. Sampai nyebutin semua yang dia tahu makanan untuk minta ke gua, please dong, apa Daddy mau Pocky, mau ini, semua merek makanan tuh disebutin. Sementara gua ada di situ, gua punya pilihan, gua bisa ngasih dia makan, tapi gua tahu kalau gua kasih dia makan, dia tuh kan makin ngerusak dia gitu loh. Tapi dia kan nggak tahu kenapa gua nggak ngasih makan. Itu tuh momen yang sangat menghancurkan hati gue di situ tuh. Itu tuh sangat painful buat gue. Sementara gue tuh nggak bisa kabur karena memang harus 24 jam dijaga. Gue 24 jam sama dia, dan dia 3 hari dia minta makan. Itu sangat painful. Itu pertama. Yang kedua yang gue inget banget adalah saat terakhir dia udah mulai susah napas. Jadi dibandingkan semua proses kejam yang dia lewatin, dia bisa dihitung jari dia mengeluh. Kalau bukan dia, gue yakin kita nggak akan kuat. Itu. Terus apakah kebetulan Kiskis juga belum diapa-apain gitu loh. Kita pulang dengan Kiskis masih dengan problem yang sama. Dan nggak ada BMT, nggak sama sekali nggak diapa-apain. Cuman transfusi seperti biasanya aja tiap bulan. Apakah mungkin ada purpose di balik semua itu gitu loh? Apakah isu ini memang bukan isu talasemi, bukan sesuatu yang Tuhan kasih ke kita untuk cuma kita derita, tapi apakah ada part tertentu yang harus kita lakukan untuk isu talasemi ini gitu loh. Jadi ya baik buku ini selesai, kita juga ketemu komunitas, kita banyak ngobrol sama teman-teman yang talasemi, dan kita ada mengerti kenapa akhirnya talasemi juga menjadi ancaman buat bangsa. Kenapa struggle-nya, kenapa talasemi susah dimengerti, nggak seperti cancer yang gampang quote and quote dijual ya buat kasih
understanding ke masyarakat tuh lebih gampang dibanding thalassemia, karena thalassemia tuh nggak kayak orang sakit kalau dilihat gitu. Gue kaget loh, pas gue lagi datang ke book launching lo bilang kayak ini teman-teman dari thalassemia, kalian lihat di sebelah kalian normal kan? Wow, gue nggak kira kalau misalnya mereka ternyata ada thalassemia mayor juga. Dan lo nggak akan nyangka organ mereka udah sehancur apa, gitu loh. Mungkin ada purpose di balik semua itu gitu loh. Jadi emang sesuatu yang harus kita lakukan. Michelle sendiri di buku, Michelle sempat nulis gitu, apa udah deh gue cerai aja. By the way, kata-kata cerai itu seberapa kali sering muncul pas lagi apa itu cuma di pikiran lo aja atau nggak diomongin juga. Nah, kenapa kalian masih bersama? Kenapa Karena masih bersama? Gue tahu juga ada temen gue yang kehilangan anaknya dan gak lama setelah itu mereka cerai. Karena it's tough. Dan gue ngerti gitu. Gue gak menghakimi juga karena setiap kali dia ngelihat muka suaminya atau suaminya ngelihat muka istrinya pasti keinget anaknya lagi dan itu membuka luka lama lagi gitu. Bagaimana kalian bisa kuat dalam pernikahan kalian? Nah kalau aku emang ya tadi alasannya gitu, kayak Conan kan sama dia mukanya mirip banget. Bener jeplak abis gitu. Jadi ya aku bilang kalau, dan emang waktu itu kondisi aku tuh, mental aku tuh udah jauh lebih cepat drop kayaknya dibanding Andre ya. Dari Conan masuk, kan ya kayak aku bilang tadi 3 bulan pertama itu kan kita gantian nih pagi malam nih shiftnya. Setelah Conan keluar dari ruangan spesial itu baru keluar dari ICU, baru dia di ruangan normal, maksudnya kamar biasa, baru aku tuh pulang bolak-balik kan. Nah di pas bolak-balik itu aku mulai berasa sakit perut, muntah. Aku pikir ya kecapean atau apa gitu, tapi aku berasa ini tuh bukan hal yang pernah aku rasain, sakit perutnya beda gitu. Terus tapi aku diemin aja gitu kan. Terus ya udah kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, ya udahlah mungkin gue kecapean aja gitu. Dan semakin lama ya kan, ini kan akhirnya waktu itu ngomonginnya si Andri juga udah bilang stres. Aku tuh paling takut kalau Conan hilang. Ya emang lu doang gitu, lu pikir gue gak ngerasain yang sama? Ya sama aja kan gitu. Terus di situ aku bilang, gue juga menurut gue kayaknya gue ini sakit ini bukan sesuatu yang normal gitu. Terus kayak gue butuh psikolog deh, karena gue di pikiran gue ini gue nyalain lu mulu. Itu yang aku udah rasain, nyalahin Andri mulu gitu. Terus aku bilang kalau itu awalnya tuh aku ingat yang itu depan gym, ngobrolnya masih di depan gym, di apartemen ada gym, kita ngobrol depan situ karena ya supaya anak-anak gak denger kan ngobrolin itu. Terus akhirnya Andri bilang yaudah ntar aku cariin psikolog deh katanya gitu. Kebetulan teman sahabat dia punya psikolog center, dikirimin lah 1 psikolog untuk bantu aku, tapi baru 2-3 kali terus psikolognya itu hilang karena ternyata dia COVID. Karena sejauhan COVID. Terus nggak lama lagi mulai makin memuncaknya kondisi Conan makin turun kan, kita makin stres. Hilang ini kan? Bukan hilang meninggal kan? Enggak. Emang hilang dia tiba-tiba nggak. Ngilang aja gitu. Nggak ada kabar sama sekali. Gue kayak jahat banget. Ngilang karena dia COVID. Habis itu gue ketawa. Enggak. Maksudnya ngilang ya. Gak ngurusin lu lagi. Ya orang kemana kok gak iniin gue lagi. Ternyata dia lagi isolasi mandiri gitu. Dan akhirnya lu lupa gitu. Ya oke gitu ya, sorry ya. Sensitif banget ngomongin hilang. Terus habis itu ya di momen yang Conan makin turun, kita makin intens, makin banyak berantem. Enggak banyak berantem sih, enggak, karena aku sama Andre tuh tipe yang bottle up emotions gitu. Jadi emang kita gak ngomongin. Terus sampai satu momen itu ya aku mulai gak tahan juga. Terus aku bilang ini entah kenapa mungkin kita juga dapat ya kayak tadi blues clues dari Tuhan, kayaknya udah deket nih. Entah Conan sembuh atau Conan pergi, ini kita udah ngerasain nih momennya nih. Gitu loh, maksudnya pokoknya ini tuh udah terlalu lama, dari 2 bulan doang lah, setengah tahun ini udah lama dan kita udah draining, dan tapi kita bisa lihat kayaknya finish line-nya udah mulai kelihatan gitu. Hasilnya apa nggak tahu. Aku bahkan ngobrol sama teman gue yang di Jakarta, nelfon, dia juga nanya gimana lu gini. Terus aku bilang menurut gue sih ini finish line-nya udah kelihatan, tapi hasilnya apa kita masih nggak tahu gitu. Dan di situ kita udah makin memuncak. Akhirnya aku bilang ke Andri, kalau sampai kenapa-napa sama Conan, kayak gue bisa ninggalin lu deh. Aku udah bilang gitu ke Andri. Di situ aku pertama kali bilang kayak gue mau cerai deh gitu. Maksudnya gue ngelihat dari apa yang kita lakukan ini nggak ada hal positifnya buat gue. Aku ngerasa seperti itu gitu, karena aku bilang ya meskipun memang jadi ibu itu pilihan aku,
Tapi Andri nganggep itu kayak udah ini kan pilihan lu ya, tanggung jawab lu ya. Ya udah lu nikmatin aja gitu loh. Dia nggak, aku nggak merasa disupport sama Andri di rumah tuh sama sekali nggak merasa gitu loh. Terus dan aku memang dari awal kan punya kerjaan ya. Jadi aku pun secara finance aku berusaha mensupport diriku sendiri gitu. Minta ke Andri aja tuh aku kayak malu-malu gitu loh. Padahal kan itu tanggung jawab dia ya. Tapi akunya tuh gak enak hati. Tapi dalam hati jadi kesel juga gitu. Kok lu gak peka sih? Lu kan suami gitu kan. Jadi lu yang inisiatif tuh ngasih dong. Iya gitu. Kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh makin ini kayak yaudah lu gue gak ada lu juga gue bisa hidup gitu kan. Terus yang ngeliat lu makin inget konon udah lah gak usah deh gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah sampai orang meninggal kita masih sama-sama. Aku tetap kayak gue tinggalin gak ya gitu. bimbang karena kayak tadi di awal cerita ganteng nggak? Ganteng sekarang udah ganteng. Dulu masih wacele wannabe. Yang pasti nggak jelek. Yang pasti nggak jelek. Pokoknya kalau soalnya dari misalnya nih jujurnya ya kalau aku ngomong apa yang aku bayangkan punya suami gitu, cowok idaman nih gak ada semua. Gitu. Jadi waktu kejadian ini makin intens jadi makin kayak semua yang gue mau gak ada. Terus kayak gue berjuang sendiri, merelakan semua sendiri. Dia juga gak appreciate gue. Udahlah udahan aja deh, capek gitu loh. Kok gue bisa hidup sendiri dan BTS. Iya capek gitu kan. Jujur banget itu dari hati yang paling dalam itu I love BTS gitu. Andri aja gak ngerti gitu. Cuman kayak BTS ngerti. Bener. Terus akhirnya ya udah aku ngeliat. Tapi ya itu dari maksudnya aku bilang kan aku tuh juga dari broken family meskipun bokap nyokap gak cerai gitu, dampaknya tuh ke aku bukan dikit, maksudnya orang tua aku mungkin ada ya mereka mau ini sendiri ya pasti ada lah ya gitu. Ya aku ngeliat gitu kalau Kristal ditinggal Conan aja udah pasti dia ada dukanya sendiri, namanya anak kecil ya. Terus nggak lama kan kita selama di sana tuh ada mamiku yang bantuin. Mamiku balik ke Manado kan. Itu aja saya juga udah mulai stres gitu kayak Conan nggak ada, mami nggak ada, sekarang kita bertiga doang nih gimana gitu. Ini rumah sepi banget gitu. Anaknya tuh banget lah gitu, mentok gitu, harus ada temennya gitu. Kita berdua sendiri tuh dia yang selalu kayak yuk kita ngapain kayak gitu loh. Terus aku nggak bayangin gila ini kalau gue karena keegoisan gue ninggalin Andri apa jadinya nih anak. Nah aku mikirnya gitu si Kristal gitu. Jadi ya udah aku berusaha mencari alasan lagi untuk tetap setia. Sedia gue. Gitu. Tapi itu sih emang kayak orang mikir kalau cinta itu atau di sebuah pernikahan itu lu stay di pernikahan karena cinta. Tapi justru ketika cinta itu udah gak ada lagi dan lu memilih untuk terus mencintai dia walaupun susah, I think itu pernikahan yang sebenarnya. Karena cinta itu kan chemistry juga kan di badan, di otak kan. Maksud itu gue, ada hormonnya juga. Tapi maksud gue bukan cuma sekedar feeling. Gue baru sayang sama dia kalau misalnya feeling gue lagi baik sama dia gitu. Tapi kadang-kadang gitu. Itu kan cinta mula-mula ya. Awal-awal lo naksir ketika dia dengan motor impression gitu kan. Dan abis itu lama-lama ketika ada sebuah badai di sebuah pernikahan dan cinta lu tiba-tiba ngilang, lu harus mulai membangun cinta yang baru itu gitu, cinta yang gak ada syaratnya juga gitu, yang kayaknya lu mencintai dia benar-benar apa adanya aja kayak gitu, dengan semua ketidaksempurnaan dan kehancuran-kehancuran yang terlalu lewatin, dan di situ I think baru pernikahan lu akan jauh lebih kuat sih. Tapi kalau tadi kita udah ngomongin soal Andri dengan percakapannya dengan Tuhan, kalau Michelle sendiri gimana? Kalau aku, lu masih percaya sama Tuhan atau enggak? Kalau ditanya masih percaya sama Tuhan masih. Masih. Terus tapi ya kalau dari awal soalnya apa yang dialamin Andre sama dialamin aku tuh beda banget. Kalau Andre kan dari awal beda, Tuhan bukan jalan buat gua gitu. Kalau aku di situ aku bilang ini kayak gerbang menuju neraka. Maksudnya tiba-tiba aku kepikirannya gitu, karena yang benar-benar tiba-tiba waktu duitnya tiba-tiba kekumpul semua adalah aku lupa tuh ayat berapa kayak Amsal atau apa, jalan orang jalan yang dipikir lurus sama orang ternyata menuju kematian. Betul. Itu yang aku tiba-tiba terus kayak jangan jalan dulu aku langsung gitu. Aku benar-benar di saat itu
enggak, jangan nafsu gitu. Aku bilang, dan waktu itu aku taunya yang gen terapi itu di Boston itu 7,5 M, bukan 30 M. Okay. Jadi aku bilang, kayak kita ini kan nggak ada efek samping meninggalnya ya, dinyatakan gitu. Kalau yang BMT ini memang ada gitu, emang ada gitu. Efek samping paling ininya tuh meninggal. Kalau yang ini tuh nggak ada. Nggak berhasilnya dia stay the same. Maksudnya stay the same tuh ya tetap thalassemia beta mayor yang perlu ditransfusi gitu. Jadi aku bilang ke Andre, kayaknya gak apa-apa lah minta sekali-sekali minta dikasih hati, minta jantung sekali-sekali gak apa-apa lah gitu nih. Dari 4M kan jadi 7,5. Jadi 7,5, jadi kayak gak jauh gitu. Rasanya gitu kan. Kita minta aja gitu. Saya bilang, enggak lah lu gila, ini kan tetap aja 7,5 M tuh buat 1 anak, 4M itu kan buat 2 gitu loh. Jangan begitulah gitu. Kita lihat sini aja. Aduh, bener nggak ya gitu kan. Terus ya udahlah, kan katanya suami itu imam, ya udah ikutin aja deh gitu kan. Ya udah diikutin. Pantesan dia disalahin terus ya. Iya makanya semuanya blame on me dari ke dia semua akhirnya. Karena habis itu udah diturutin dia. Bener gak jalannya? Ya sejauh ini sih langkah demi langkah bener sih. Kayak di situ ditulis gue mau makan, makanannya ada. Gue minta face masknya dikirimin, minta cookie-nya dikirimin secara gitu. Random by the way. Secara jadi random, yang lo tiba-tiba cuma kepikiran ada kangennya makanan Indonesia, nggak tahu beberapa jam kemudian lo kok ini mendadak ada yang kirimin kita makanan Indonesia. Spesifik lagi benar-benar bukan yang makanan Indonesia. Gue pengen soto Betawi di Thailand kayak apa coba? Apa coba itu gitu. Terus ada aja yang ngirimin, aku catering nih buka di, aku orang Indonesia, tahu cerita kamu gini-gini, aku mau kirimin makanan boleh nggak gitu. Dan soto Betawi gitu. Di soto Betawi kayak oke. Gitu. Wah ini jadi, Tuhan banget. Ini Tuhan banget gitu. Jadi mau dibilang jalannya Tuhan, ya bukan sih gitu. Pasti ini jalannya Tuhan gitu. Kecuali Tuhan dengan tega kayak Ayub, biar kita dicobai sama iblis gitu kayak ya udah nih lu main aja sama anak gue tau anak gue ini tetap setia kok sama gue sampai pada akhirnya gitu. Sempet kepikiran gitu juga gitu. Cuman ya udahlah pokoknya tahu dalam lindungan Tuhan. Terus kan dia masih yang on fire man, pede, ini semua jalannya Tuhan, kita akan menuju kesembuhan gitu kan kayak oke diturutin terus gitu kan. Jadi ya udah aku merasa itu semua berhasil dan aku tetap berusaha pede sama apa yang dilakukan gitu. Terus dokter, suster di sana tuh juga baik banget sama kita, bener-bener yang helpful banget. Ya aku berasa emang ini jalannya Tuhan gitu, nggak mungkin bukan gitu. Meskipun ya kadang-kadang tetap skeptis ada gitu. Terus tapi tetap kayak dibalikin lagi, disadarin lagi gitu. Di momen-momen itu aku tiap hari baca Alkitab, tiap hari memuji menyembah Tuhan. Bahkan ada di saat Conan yang baru keluar dari ICU itu heart rate-nya apanya, darah tingginya apa, itu tuh aku berasa setiap aku worship itu turun. Bener-bener aku jadi selama, kan aku selalu jaga malam, aku sebagian begadang, ada selalu bagian bangun pagi gitu kan. Aku begadang itu aku mencoba nyanyi, terus kayak gue capek, gue gak mau nyanyi dulu. Terus tiba-tiba naik, aku nyanyi lagi nyanyi bisa nyanyi gitu. Jadi selama dari malam sampai subuh itu, sampai selesai Andri yang bangun gantiin lagi nyanyi, gue capek gitu. Kita bener-bener sampai begitu gitu kan. Gak mungkin kayak bukan Tuhan gitu loh. Jadi aku tetap percaya. Cuman pada akhirnya sakit hati. Ya kalau menurut aku ya aku hanya manusia biasa ya, aku bukan Tuhannya. I'm embracing my feeling gitu, karena ternyata nggak embracing bottle up itu aku menjadi ada empedu dan lain sebagainya. Ya udah gue marah, gitu, gue kecewa, gue sakit hati, lo kalau ketemu di sini meskipun lo Tuhan kayak pengen sekali gue sentil boleh gak gitu kayaknya tuh. Kalau ini diajak kopi, kalau ini pengen disentil. Gue sentil boleh gak gitu, kayaknya tuh udah bener-bener marah banget gitu. Kayak lu ngapain sih bawa anak gue tuh sampai begini tuh, lu ngapain gitu loh. Maksudnya aku berasa gitu, hidup gue nih dari kecil udah gak gampang. Terus waktu punya keresahan ini nih jadi harapan pribadi aku sendiri untuk bentuk suatu keluarga idaman gitu loh. Terus tiba-tiba lu rip off aja gitu. Ya kan, maksud lu apa gitu kan. Gue sih gak terima sebenarnya gitu. Cuman lu Tuhannya kan. Jadi gue harus terima. Ya udah kalau gitu. Dan balik lagi dia Tuhan ya, bukan manusia yang kalau kita marah kayak lo gak mau muji gue, ya udah nih gue kasih lo beban lebih berat gitu kan. Dia bukan Tuhan yang seperti itu kan. Namanya Tuhan ya Tuhan yang baik. Kita nggak bisa menilai Tuhan dari kacamata kita sebagai manusia gitu. Waktu itu juga ada temanku yang tiba-tiba cerai
Terus dia juga ngalamin hal yang sama, dia marah gitu. Di situ sebenarnya titik dimana aku, gue boleh marah tuh sama Tuhan. Di situ aku akhirnya mengembrace kemarahanku ini gitu loh. Akhirnya ya let out gitu, bener-bener yang sampai ya istilahnya bukan senggol bacok lagi, nafas bacok udah sama dia gitu. Udah yang siap-siap kayak gitu. Atlet wushu lagi. Saat itu Michelle fase yang sangat mengerikan. Yang pernah gue lihat di seluruh hidup gue. Dan kalian masih bisa bersama-sama. Dan di saat itu ya aku merasa bener-bener lost, bener-bener wah udah. Ya aku bilang tadi Andri bilang kan aku kan itu yang terakhir sama Conan ya. Jadi aku tuh denger nafas Conan dari yang cepet sama detak jantungnya dari yang cepet sampai melambat sampai hilang. Itu aku dengerin semua dengan kupingku. Akhirnya selama 3 bulan pertama itu aku gak bisa tidur. Karena kan kalau kita tidur tenang ya. Kalau tenang tuh kan nafas kedengeran. Detak jantung tuh apalagi kalau kita tidurnya nyamping. Kan kelihatan nih deg-deg. Itu tuh aku gak bisa. Jadi aku nyalain lagu supaya semuanya tuh hilang dan aku benar-benar nontonin. Jadi aku nontonin yang playlist doang gitu, yang bahkan sebenarnya nggak ada cuman foto doang kan. Ya udah sampai ketiduran. Besokannya pun begitu. Pokoknya aku nggak pernah tidur karena gue ngantuk tidur yuk gitu. Itu nggak pernah sampai setengah tahun lebih kali. Baru akhirnya aku gue mau tidur gitu. Karena setiap aku merem, aku balik di kamar di saat Conan terakhir kali dan bunyi itu ulang kayak kalau pernah nonton Vantage Point. Itu dari berbagai angle itu begitu terus gitu. Jadi akhirnya gak gue capek kalau gue gitu lagi, mending gue melototin TV aja terus gitu. Nonton sampai ketiduran gitu. Dan di saat itu kan tetap ada Kristal ya yang lari-lari sana sini minta ajak main temennya sana sini gitu kan. Dan ya itu hiburan kita jadinya gitu. Terus tiba-tiba ya itu dia Mami aku mau dengerin lagu ini dong. Lagu apa deh? Ini loh lagunya gini. Pina Nina. Apaan deh? Gitu kan. Dan akhirnya dia nonton lagi. Ini loh yang ini loh gitu ditunjuk ternyata BTS. Gitu. Oh oke, ini BTS. Akhirnya aku lihat lagu yang ini artinya gini. Udah boleh denger deh gitu. Tapi kan abis itu kan keluar dong algoritmanya lagu-lagu BTS yang lain gitu kan. Terus Kristal juga akhirnya denger yang lain. Kayak taruh ya deh. Akhirnya diperiksa satu-satu kan. Nah karena diperiksain itu akhirnya aku bilang, gila nih lagunya bagus ya gitu, lagu-lagunya bagus-bagus banget gitu. Dan emang ada beberapa lagu yang aku berasa ya gitu kalau orangnya itu lumayan, maksudnya apalagi teman-teman sekitar atau keluarga yang which is ini aku berasanya jarang banget yang lebih apa ya bahasa Indonesianya, lebih menenangkan gitu ya. Lebih menenangkan atau lebih menemani. Kalau teman-teman atau orang sekitar kayaknya sih tujuannya mau menenangkan, tapi akhirnya tuh judgmental. Itu yang akhirnya kesel gitu kan, kayak dia pengen ngomong gini kan, gue udah bilang gak usah kesana gitu, tapi mukanya kayak ya Michelle yang kuat ya gitu kan, kayaknya ini gue udah harus dealing sama emosi gue yang gak stabil, harus ngelayanin lu gitu kan. Jadi di saat itu ya kenapa BTS jadi teman, karena ya aku ngeliat liriknya itu udah menggambarkan aku kayak tadi Kak Daniel bilang, terus menghibur juga gitu. Kelakuan mereka sebagai 7 bocah dari Korea gitu kan, mereka bilangnya itu menghibur banget. Dan lahirlah Michelle sebagai BTS Army. Ya, dan Kristal juga sebagai BTS Army gitu, keluar gitu karena. Dan saya yang pusing. Iya karena kan tadi dibilang kalau misalnya Kristen banget, siapa tahu mereka Kristen, ya kan kita nggak ada yang tahu kan, siapa tahu mereka Kristen dan apa yang mereka terima dari Tuhan mereka ubahkan ke lagu bentuknya yang bisa menenangkan orang. Yang di buku Why Bad Things Happen to Good People, kebanyakan orang bilang dia pengen minta mukjizat supaya kesembuhan dan lain-lain gitu ya, atau enggak kekuatan untuk melewati semua ini, dan semua mengharapkan tuh tiba-tiba dapat geledek dari surga, langsung ada yang sembuh atau apa gitu. Tapi sebenarnya yang kita lupa adalah mukjizat-mukjizat yang terus Tuhan kirimkan ke kita melalui teman-teman kita, melalui tiba-tiba soto Betawi, melalui apapun itu, untuk ngasih tahu walaupun lu lagi sulit, walaupun this bad thing happen to you, my good children, I am here with you. Ya, betul. Gitu. Bahkan melalui lagu BTS. Yang bisa menenangkan dan menemani lu juga gitu. Dan gak harus semuanya lagu Kristen atau orang gereja. Bahkan dari Billboard pun Tuhan pengen ngasih tahu, no, gue ada sama lu kok. Dan gue juga ikut menangis. Kayak gitu sama kalian. Yang aku pikirkan jadi sekarang adalah
Tuhan tuh maunya kita ngapain sih dari apa yang udah terjadi ini nih, kesulitan ini itu sebenarnya lu pengen kita belajarnya apa? Itu yang sekarang aku pengen tahu gitu loh. Ya. Lebih ke situ sih. Gue udah ngerasain kehilangan yang sebegitu besarnya yang ngancurin hati gue. Tapi kayak luka gitu ya. Luka kan, gue punya luka yang ketika sembuh lukanya ada tapi mati rasa kan. Ya. Gue rasa gue nggak kehilangan seperti apa lagi sih yang nggak bisa gue tanggung. Dan kalau misalnya bisa dikasih kesempatan, gue prefer check out yang terakhir gitu loh. Karena gue berasa gue punya tanggung jawab atas hidup dia, atas hidup Crystal. So I wanna make sure mereka punya proper life, punya apa yang mereka impikan bisa mereka wujudkan. Kalau mereka udah selesai semua, kalau ada pilihannya ya bisa biar gue yang check out terakhir gitu supaya gue ngurusin mereka selesai dulu gitu loh.